Haleluya. Selamat pagi. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada. Saya percaya hari ini, hari Minggu, hari yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya. Mari satu hati kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh ada dimanapun Tuhan, di rumah kami Tuhan, lewat ibadah online. Hari ini kami datang, hari Minggu yang Kau jadikan Tuhan, baik adanya Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan, buat setiap kasih setiamu. Sepanjang minggu sampai hari ini Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Tiba waktunya kami datang membawa hati kami bersama keluarga kami yang ada di rumah Tuhan, untuk datang membawa pujian, membawa penyembahan, membawa seruan kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau layak untuk ditinggikan, Engkau layak untuk dimuliakan. Kepadamu saja segala pujian, hormat, dan kemuliaan untuk selama-lamanya Tuhan. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan. Amin. Amin. Tetap semangat, jangan lelah kepada pelayanan dimanapun saudara berada. Kita percaya Roh Kudus yang ada dalam kita memberikan kita sukacita. Amin. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sama-sama katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan kepada kiri kananmu, jangan lelah. Amin. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sama-sama katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas. Sama-sama katakan lagi, ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Biar setiap kami Tuhan Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
menjadi siap dibangun. Sekali lagi, saya mendengar jemaat Tuhan katakan rasakan. Wow, apa? Ratakan tanaman gelombang. Amin. Timbunlah tanah yang berlubang, Menjadi siap dibangun menjadi siap dibangun. di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan menjadi siap menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan jangan lelah. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi dia. Kalau kita, Bapak Ibu, saya dan saudara, dimanapun berada, kita mau tetap semangat. Amin. Amin. Saya nggak dengar suaranya, kita mau terus tetap semangat. Amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita mau terus naik, kita mau terus terbang tinggi bersama dia. Haleluya. Berikan tos kepada kiri kananmu, katakan ku kan terbang. Amin. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang. Angkat tangan-Mu, katakan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam. Sekali lagi sama-sama, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, melebihi rancanganku. Telah membebaskanku berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu.
ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Kita mau terus terbang lebih tinggi bersama-Mu. Haleluya. 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 Puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Senantiasa kasih pengampunan-Mu nyata dalam setiap hidup kami. Amin, saudara. Haleluya Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa penuh dengan ucapan syukur yang mengalir Tuhan. Karena Engkau telah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Haleluya. Terima kasih. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh dari barat, Engkau membuang dosaku.
berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita. Besar kasih, pengampunanmu Tuhan. tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Biarlah kami terus memanggil nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri. Sekali lagi kita mau sama-sama katakan, sungguh betapa besar kasih setia-Mu Tuhan. Oh, betapa besar. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Pengampunan-Mu Tuhan atas dosa kami. Yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sungguh pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian, kita naikkan penyembahan kita. Haleluya. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Kami sembah, kami naikkan pujian. Haleluya. Oh, terima kasih
selamat kami. Haleluya. Haleluya, Roh Kudus. Terima kasih. Kau sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami terus dekat bersama-Mu Tuhan. Biarlah hati kami terus peka akan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Atas pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, menuntun kami setiap hari, setiap minggu Tuhan dalam kehidupan kami. Biar menjadi apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu dalam setiap kami. Rencana-Mu boleh dijadikan Tuhan. Lewat setiap firman, lewat setiap perkataan yang Kau mau sampaikan lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan ketika kami jalan Tuhan. Di dalam kondisi situasi yang sampai saat ini Tuhan tidak menentu Tuhan. Tapi ada satu hal yang pasti Tuhan. Bersama-Mu Tuhan ada kekuatan. Bersama-Mu Tuhan ada jalan keluar. Bersama-Mu Tuhan ada kemenangan. Bersama-Mu Tuhan, hanya bersama-Mu Tuhan Yesus. Di situ ada kedamaian dalam hati kami. Oh, pakai Pak hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, pimpin lewat lidah bibirnya, biar setiap apa yang disampaikan keluar dari isi hati hamba-Mu Tuhan, itu adalah Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami boleh sekali lagi buka hati kami selebar-lebarnya. Untuk kebenaran firman-Mu boleh masuk, tertanam, bertumbuh dan berbuah. Dan bisa dinikmati oleh orang lain di luar sana. Demi nama-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Ya, baik, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah menaikkan seluruh pujian, penyembahan kepada Tuhan, dan saat ini mari kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas kebaikan-Mu, dan Tuhan yang sudah mengumpulkan kami beribadah bersama-sama pada hari ini. Terima kasih Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, urapi kami Roh Kudus supaya setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini selalu akan mengarahkan kehidupan kami sebagai seorang saksi Tuhan yang selalu berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama, ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka semua disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, di firman hari ini saudara-saudara, minggu pertama di bulan Juni,
Kita bersyukur buat anugerahnya dan saya memberikan tema pada firman yang akan saya sampaikan hari ini adalah mengenai gaya hidup seorang saksi Tuhan. Ya, gaya hidup seorang saksi Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat hal-hal yang biasa dilakukan oleh mereka, dan ketika sesuatu yang biasa dilakukan secara berulang-ulang, itu akan menjadikan sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang itu akan membentuk sebuah karakter, sebuah gaya hidup. Nah, gaya hidup seperti apa yang dimiliki oleh para saksi Tuhan yang tercatat di dalam kitab Kisah Para Rasul. 2 kali dalam pemberitaan firman Tuhan di hari kenaikan dan juga di hari Pentakosta, saudara-saudara, saya menyampaikan bahwa kehidupan seorang saksi Tuhan adalah mereka orang-orang percaya yang hidup dalam keyakinan yang kuat. Yang pertama adalah tentang siapa Tuhan yang dipercayai oleh mereka, tentang siapa Tuhan yang dilayani oleh mereka. Yang kedua, berbicara tentang orang-orang percaya yang hidup dengan keyakinan yang kuat bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pertama orang-orang percaya, yaitu pertama orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani. Lalu yang ketiga berbicara tentang keyakinan yang kuat bahwa mereka hidup dalam tujuan Tuhan. Dan yang terakhir yang keempat adalah buat mereka betapa pentingnya sebagai seorang saksi Tuhan untuk hidup dan berjalan dalam kebenaran. Nah, pada pagi hari ini, bagaimana kita bisa menjadikan keyakinan yang kuat dalam 4 hal ini semakin hari semakin menjadi nyata di dalam kehidupan kekristenan. Sehingga kehidupan kekristenan kita akan menjadi sebuah kehidupan yang berkenan kepada Bapa di sorga, tetapi juga akan berdampak di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara. Baik saat ada dalam pelayanan, baik saat ada di dalam komunitas Kristen, ataupun yang bukan Kristen, dimanapun kita berada, biarlah kehidupan kita akan menjadi sebuah kehidupan yang berdampak. Artinya kita akan menjadi seperti ranting yang berbuah, makin hari berbuah makin lebih banyak lagi. Nah, hari ini mari kita akan lihat bahwa kita perlu membangun sebuah gaya hidup. Ya, sebagai seorang saksi Tuhan, mari kita akan biasakan sesuatu yang harus kita lakukan seperti yang diajarkan firman Tuhan. Mari kita akan biasakan hal ini. Lalu kebiasaan-kebiasaan ini kita akan lakukan secara rutin sampai pada akhirnya membentuk sebuah gaya hidup, dan itu akan membentuk sebuah karakter, sesuatu yang kita yakini dan begitu kuat, dan itu tidak akan mudah dipisahkan di dalam kehidupan kita. Nah, waktu saya merenungkan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, maka muncullah 2 ciri gaya hidup seorang saksi Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, adalah mereka biasa hidup berfokus kepada Tuhan. Jadi itu yang pertama, mereka biasa hidup berfokus kepada Tuhan di atas segala-galanya. Jadi berfokus kepada Tuhan, mengarahkan hati kepada Tuhan, memusatkan kehidupan dan hati kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang buat mereka sangat penting, jauh lebih penting dari hal apapun. Sangat berharga dan jauh lebih berharga dari apapun yang sudah mereka miliki dan akan mereka miliki. Ya, saudara-saudara, jadi kalau kita baca di ayat-ayat tadi, ternyata murid-murid Tuhan bukan hanya memahami, bukan hanya menyadari bahwa Yerusalem adalah pusat ibadah mereka, tetapi lebih daripada itu mereka juga memahami, menyadari, dan pada akhirnya mereka melakukannya, bahwa hidup berfokus kepada Tuhan itu adalah penting. Jadi mereka menjadikan Tuhan pusat ibadah mereka yang sejati. Jadi yang menjadi pusat perhatian mereka di dalam kehidupan sebagai seorang percaya adalah Tuhan. Nah, karena itu dikatakan di dalam ayat yang ke-46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi mereka datang tiap-tiap hari, saudara,
berkumpul ya dengan bertekun, dengan sehati. Mereka bertekun di dalam bait Allah. Untuk apa mereka berkumpul di bait Allah? Tentu untuk bersekutu, untuk beribadah kepada Allah. Mereka sama-sama memuji Allah, menyembah kepada Allah, dan mereka juga mendengarkan kebenaran-kebenaran firman yang disampaikan di bait Allah. Dan tentunya waktu mereka tiap-tiap hari dengan bertekun dan dengan sehati berkumpul di bait Allah, tujuannya adalah karena mereka bukan saja mau beribadah kepada Allah, tetapi mereka mau belajar bahwa hidup ini harus terus-menerus berfokus kepada Allah yang disembah. Lalu dikatakan juga di dalam ayat selanjutnya, dikatakan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Perhatikan, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukannya dengan gembira, dengan tulus hati. Jadi artinya apa yang mereka biasa lakukan, dan itu akan membentuk sebuah kebiasaan di dalam mereka menjalankan pertemuan di rumah masing-masing, lalu memecahkan roti secara bergilir dan makan bersama-sama. Artinya mereka melakukan dengan penuh sukacita. Mereka melakukan dengan hati yang tidak pernah merasa terpaksa. Bukan saja sukarela. Waktu ada kata tulus hati, mereka betul-betul melakukannya adalah untuk Tuhan. Jadi ketika mereka berkumpul di rumah masing-masing, mereka berkumpul untuk sebuah persekutuan. Mereka berkumpul di dalam sebuah hubungan yang baru sebagai sesama saudara seiman di dalam Kristus. Dan waktu mereka memecahkan roti, itu lalu dikatakan mereka memecahkan roti dan makan bersama-sama. Jadi memecahkan roti dan makan bersama-sama itu pertama-tama bisa berbicara tentang perjamuan makan bersama-sama. Mereka menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Tetapi waktu dikatakan dan mereka memecahkan roti, itu bisa juga berbicara tersirat tentang kebenaran. Bahwa memecahkan roti, mereka melakukannya seperti yang pernah dilakukan oleh Tuhan ketika Tuhan sebentar lagi akan menggenapi rencana Bapa untuk disiksa, menderita, mati di kayu salib, dikubur dan bangkit lagi. Sebelum itu terjadi, Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Dan pada saat jemaat mula-mula mereka berkumpul tiap-tiap hari, berkumpul di bait Allah maupun di rumah masing-masing sambil memecahkan roti. Mereka melakukan itu dengan satu tujuan, untuk mengingat bahwa Yesus Kristus yang mati di kayu salib sekarang ini adalah Tuhan yang hidup, yang sudah menyelamatkan mereka dari kehidupan yang berdosa dan memposisikan mereka sebagai orang-orang benar. Dan ketika mereka berkumpul secara terus-menerus di rumah mereka sambil memecahkan roti, mereka tidak akan pernah lupa tentang Yesus dan karyanya di kayu salib. Nah, sebentar setelah firman Tuhan, kita juga akan melakukan perjamuan kudus. Kita akan makan dan minum tubuh Kristus. Oleh karena itu tujuannya adalah untuk terus mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mati untuk menyelamatkan kita dari dosa dan memposisikan kita sebagai orang-orang benar. Nah, ketika mereka memecahkan roti, juga di situ menyatakan sebuah kebenaran bahwa mereka selalu akan mengingatkan diri mereka. Selalu akan saling mengingatkan satu dengan yang lain bahwa mereka semua punya tanggung jawab yang sama, yaitu untuk memberitakan kematian Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika baik mereka ada di bait Allah, ketika mereka ada di rumah masing-masing, tujuannya adalah bukan sekedar kumpul, tetapi tujuannya adalah mereka mau beribadah, mereka mau bersekutu satu dengan yang lain, dan fokus mereka adalah Tuhan di atas segala-galanya. Nah, Alkitab katakan ketika jemaat mula-mula, termasuk para rasul juga, waktu mereka biasa hidup berfokus kepada Tuhan, mereka menjadikan kebenaran ini seperti ini. Yaitu mereka menjadi orang-orang percaya yang akan tetap percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Mereka akan menjadi orang-orang percaya yang tetap menjaga hati mereka semakin mengasihi Yesus. Dan menjaga hubungan dengan Tuhan adalah sebagai hubungan yang diprioritaskan. Nah, kita lihat saja pada waktu Petrus
dan Yohanes biasa hidup berfokus kepada Tuhan, maka di dalam hidup yang berfokus kepada Tuhan, di situ berbicara juga ada hati yang melekat kepada Tuhan. Ada hati yang percaya kepada Tuhan. Ada hati yang berharap kepada Tuhan. Ada sebuah penyerahan total kepada Tuhan. Sehingga ketika rasul-rasul maupun jemaat biasa hidup berfokus kepada Tuhan, ternyata hubungan mereka dengan Tuhan itu menjadikan mereka tinggal di dalam kekuatan Tuhan. Dan membuat mereka tidak mudah menyerah dengan tantangan apapun. Sehingga kalau kita baca di dalam tulisan kitab Kisah Para Rasul, Petrus pernah dengan berani mengatakan, silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang lebih baik, taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Dan semua pemimpin agama pada saat itu tidak perlu diatur, tidak perlu dikasih tahu. Mereka semua menyadari bahwa taat kepada Allah itu jauh lebih penting. Nah, itu membuktikan bahwa ketika Petrus dengan Yohanes dan seluruh jemaat hidup berfokus kepada Tuhan, mereka tidak takut terhadap tantangan yang ada. Demikian juga ketika kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 7, ya, ayat 1 sampai pasal 8 ayat 1, dikatakan di sana bahwa Stefanus pada saat dia berhadapan dengan tokoh-tokoh agama dan terakhir dia dilempari batu oleh orang banyak, menjelang kematiannya dia menengadah ke langit. Artinya apa? Artinya Stefanus tidak putus pengharapan. Stefanus tidak kehilangan iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya. Kenapa? Karena Tuhan buat Stefanus ada di dalam penderitaan. Dan kalaupun dia mati, maka Tuhan diimani olehnya adalah Tuhan yang akan menyambutnya masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan Alkitab membuktikan kepada kita. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Wow, luar biasa saudara. Ketika Stefanus juga biasa hidup untuk berfokus kepada Tuhan dalam segala keadaan. Menjelang kematiannya, dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Kata berdiri di situ, artinya Yesus Kristus sebagai Tuhan betul-betul sangat berkenan atas iman, atas sikap hati seorang yang bernama Stefanus sebagai seorang saksi Tuhan. Walaupun dia harus mati di dalam iman. Tetapi iman Stefanus adalah iman yang menguatkan saat ada dalam penderitaan. Iman yang memperlihatkan bahwa Yesus selalu berkenan atas kehidupannya. Iman yang pada akhirnya membawa Stefanus ada di dalam kehidupan yang kekal. Nah demikian juga ketika Paulus biasa hidup berfokus kepada Tuhan di atas segala-galanya. Ketika Paulus merasa bahwa ada duri dalam dagingnya. Dia berdoa 3 kali kepada Allah supaya dia mencabut duri itu. Tetapi Allah tidak melakukannya. Dan Allah mengatakan, justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan Paulus menerima kebenaran ini. Walaupun dia ada di dalam kelemahan, walaupun dia ada di dalam penderitaan. Tetapi kasih karunia Tuhan akan menjadi nyata sekalipun ada dalam penderitaan. Jadi gaya hidup pertama yang mengingatkan kita pada pagi hari ini adalah saudara-saudara, mari kita akan bangun untuk biasa hidup berfokus kepada Tuhan. Kita sudah melewati masa-masa PSBB, ada pembatasan sosial berskala besar, kita sudah lewati dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan demi bulan. Nah biarlah apa yang sudah kita lewati barusan itu mengajarkan kepada kita, saudara-saudara. Sementara kita tidak bisa beribadah di dalam gereja bersama-sama, kita masih bisa beribadah di rumah. Kita masih bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Kita masih bisa hidup berfokus kepada Tuhan. Oleh karena itu lanjutkan untuk biasa hidup berfokus kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Artinya kita akan terus bangun hubungan, saudara. Karena kita ini adalah ranting harus melekat kepada pokok anggur. Kita ini adalah domba yang pada waktu itu harus bergantung sepenuhnya kepada gembala untuk menemukan padang rumput hijau dan air yang tenang. Kenapa? Karena tiba-tiba Alkitab mengingatkan kepada saya bahwa
ketika Bartimeus biasa hidup berfokus kepada Tuhan. Sekalipun Yesus belum lewat, Bartimeus percaya bahwa satu kali kelak dia akan menjumpai Yesus dan dia akan menyatakan kerinduannya kepada Yesus. Dan ketika tiba saatnya Yesus lewat di mana Bartimeus sedang ada di satu tempat, seorang yang biasa hidup berfokus kepada Tuhan pasti adalah seorang yang biasa hidup bersekutu dengan Tuhan, biasa hidup dekat dengan Tuhan, biasa hidup bergantung kepada Tuhan, biasa hidup untuk bisa berserah kepada Tuhan. Ternyata seorang yang biasa hidup berfokus kepada Tuhan tidak akan mudah menyerah waktu ada tantangan. Lihat saja Bartimeus, semakin dilarang dia berteriak memanggil nama Yesus, malahan semakin keras suara yang dia naikkan untuk bisa memanggil nama Yesus. Dan hasilnya apa? Mujizat. Seorang janda yang datang kepada hakim yang lalim. Karena janda ini tahu tempat berlari untuk memohon keadilan adalah kepada hakim. Kepada ke pengadilan di mana hakim itu ada. Tetapi hakim itu tidak menghiraukannya. Tetapi janda ini tahu kemana dia harus lari memohon keadilan. Maka dia datang, ditolak pulang, datang lagi ditolak pulang. Terus begitu terus menerus saudara-saudara. Sampai pada akhirnya sang hakim merasa, wah ini sangat mengganggu. Baiklah kali ini aku akan mengabulkannya. Lalu Tuhan menjelaskan tentang perumpamaan bahwa kita kalau berdoa tidak boleh jemu-jemu. Kita tidak boleh bosan-bosan, kita tidak boleh berhenti menyerah. Ternyata janda ini mendapatkan sebuah pengabulan ketika dia datang kepada hakim. Dan Tuhan mengatakan di sana, adakah Tuhan mengulur-ngulur waktu kalau sudah tiba waktunya untuk menolong anak-anaknya? Gak ada. Nah, jadi di poin yang pertama ini saudara-saudara, mari di firman yang saya beritakan pada pagi hari ini, kita juga adalah seorang saksi Tuhan, saudara. Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita harus hidup di dalam keyakinan yang sangat kuat yang sudah saya sampaikan 2 kali di dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk kita bisa menjalani hidup sebagai seorang saksi Tuhan yang hidup di dalam keyakinan yang kuat tentang 4 hal itu, maka kita perlu biasakan hidup untuk berfokus kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan bersama-sama dengan saya. Biasa hidup berfokus pada Tuhan. Mari kita akan biasakan saudara. Hidup berfokus kepada Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Tetap arahkan iman dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, gaya hidup yang kedua dari seorang saksi Tuhan, yaitu di dalam ayat yang ke-42 dikatakan begini. Mulai ayat 41, saya baca ulang. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, gaya hidup kedua seorang saksi Tuhan adalah biasa hidup dari firman. Kalau yang pertama tadi biasa hidup berfokus kepada Tuhan, maka yang kedua adalah biasa hidup dari firman. Katakan bersama-sama dengan saya, biasa hidup dari firman. Sekali lagi, biasa hidup dari firman. Nah, saya melihat saudara-saudara, dikatakan di sini saya melihat baik dari sisi jemaatnya maupun dari sisi rasul-rasulnya. Supaya apa? Supaya balance, supaya ada keseimbangan. Dikatakan di sini bahwa mereka, yaitu jemaat tentunya, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya mereka melakukan datang ke bait Allah itu tentunya tiap-tiap hari. Untuk apa? Untuk mendengar pengajaran rasul-rasul. Katakan pengajaran. Jadi mereka datang tiap-tiap hari ke bait Allah untuk mendengar, untuk menerima pengajaran, untuk mendapatkan penjelasan, wawasan yang semakin terbuka. Tentunya tentang kebenaran yang mengungkapkan siapa Tuhan dan rencananya dan penggenapan janji-janjinya. Nah, di sini
jemaat melakukannya dengan unsur rajin. Karena tiap-tiap hari dibutuhkan kerajinan. Kalau enggak, kan kemarin udah, besok enggak usah. Tapi mereka melakukannya tiap-tiap hari. Mereka melakukannya dengan penuh disiplin. Secara konsisten, terus-menerus. Yang membuat mereka mau mendengar, mau menerima, bahkan mereka mau mendengar dan mau menerima itu dengan penuh minat, penuh perhatian, penuh kesungguhan, penuh ketulusan. Nah, hal-hal seperti ini membuat jemaat mula-mula tidak terjebak dengan yang namanya kebosanan. Dan mengapa ini terjadi? Karena di dalam hati mereka ada gelora, saudara. Katakan gelora. Ada gelora. Gelora apa? Ada di dalam hati mereka ada gelora tentang rasa lapar dan haus untuk terus mendengar dan menerima ajaran para rasul. Mereka haus, mereka butuh ajaran. Mereka lapar, mereka butuh ajaran itu, saudara. Dan di dalam keterbukaan itulah pada akhirnya mereka berjumpa dengan realita kebenaran bahwa ajaran atau firman yang disampaikan oleh para rasul itu menjadi firman kehidupan. Menjadi firman kekuatan, yaitu kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Nah, saudara-saudara, katakan bersama dengan saya, firman kehidupan. Firman kekuatan. Nah, baik, itu dari sisi jemaatnya, jemaat mula-mula. Nah, sekarang saya melihat juga dari sisi rasul-rasulnya, saudara. Rasul-rasul itu juga harus berkumpul tiap-tiap hari bersama dengan jemaatnya, dan tiap-tiap hari para rasul ini juga harus menjadi pengajar firman. Jadi mereka tiap-tiap hari harus rajin juga, harus ada disiplin juga, harus konsisten juga, harus bertanggung jawab untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan mereka melakukannya dengan penuh keantusiasan. Kenapa? Karena di dalam hati para rasul pun ada gelora, saudara-saudara. Mereka yang sudah mendengar banyak, mereka yang sudah melihat banyak dari Tuhan, mereka yang sudah merasakan keuntungan-keuntungan di dalam persekutuan dengan Tuhan, inilah saatnya para rasul akan membagikannya. Dan para rasul mengerti bahwa firman yang mereka beritakan itu adalah perkataan-perkataan Tuhan hidup yang kekal. Perkataan-perkataan hidup yang kekal. Artinya perkataan-perkataan yang penuh dinamis, penuh dinamika, penuh kuasa, menakjubkan. Saudara. Mari saya akan ajak saudara-saudara membaca di dalam Yohanes 6 ayat 68. Yohanes 6 ayat 68. Yohanes pasal 6 ayat 67 saya bacakan. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Ternyata saudara, firman yang pernah menggoncangkan banyak orang karena firman itu keras, tajam, menyakitkan, nyelekit. Membuat orang-orang mulai mengundurkan diri dari mengikut kepada Yesus. Lalu Tuhan bertanya kepada mereka, apakah kamu juga tidak mau mengundurkan seperti mereka? Lalu Petrus mengatakan, enggak Tuhan. Sebab buat kami, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kenapa? Petrus mengakui bahwa firman yang disampaikan oleh Tuhan, sekeras apapun, setajam apapun, tapi kalau firman yang disampaikan oleh Yesus adalah firman kehidupan, firman kekuatan, maka firman bukan saja akan membukakan pengenalan yang hebat tentang siapa Tuhan,
tapi firman itu akan menjadi kekuatan dan kehidupan bagi Petrus. Dan sekarang, kalau kita balik lagi ke dalam kitab Kisah Rasul, setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, ternyata kepenuhan Roh Kudus dengan berdiamnya Roh Kudus di dalam kehidupan mereka, dengan bekerjanya Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Nah, pekerjaan Roh Kudus itulah yang menghidupkan firman. Sehingga para rasul pun mereka menerima kebenaran bahwa firman adalah firman kehidupan. Firman yang pernah mereka terima adalah firman kekuatan. Sehingga ketika Petrus memahami hal ini, Petrus pun selalu menerima kebenaran-kebenaran firman yang bisa diungkapkan oleh Roh Kudus untuk diajarkan kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sejak tanggal 15 Maret 2020 kemarin waktu kita ibadah terakhir, lalu 22-nya kita mulai ibadah online sampai hari ini. Ya, kita harap sebentar lagi kita bisa beribadah bersama-sama di dalam gerejanya. Tetapi ketika saya merenungkan bahwa peranan gembala adalah seperti Musa yang bertanggung jawab di dalam memimpin bangsa Israel melewati padang gurun, maka satu, Musa harus belajar mendengar suara Tuhan, Musa harus menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menyampaikannya. Selama Musa bisa mendengar suara Tuhan, menangkap kehendak Tuhan dan menyampaikannya, maka firman-firman yang Musa terima disampaikan kepada umat Israel menjadi firman kekuatan, menjadi firman kehidupan dengan satu tujuan, mereka bisa melewati padang gurun dan mencapai tanah perjanjian. Lalu itu pun saya terapkan di dalam kehidupan saya, saudara-saudara. Nah, hari ini mari kita akan buka lebih dulu di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-7 ayat 21. Yeremia pasal 7 ayat 21. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, tambah sajalah korban-korban bakaranmu kepada korban-korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya. Ayat 22, sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah, perhatikan ayat 23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian. Melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan perkataanku dan tidak mau memberi perhatian, bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Ayat 28. Sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima penghajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Jadi kalau tidak ada ketulusan, seseorang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Kalau tidak ada suara Tuhan yang mereka terima, mereka akan menjadi umat yang tersesat di padang gurun dan mengalami kebinasaan. Jadi saya melihat di sini, saudara-saudara, pada waktu Allah membawa umat Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, Tuhan katakan tujuan utamanya adalah bukan korban bakaran dan korban sembelihan, tetapi tujuan utama Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir adalah supaya umat fokus kepada suara Tuhan, supaya umat fokus kepada
firman Tuhan. Dan tujuan Tuhan berikutnya adalah kalau mereka sudah terima firman, mereka harus ikuti kehendaknya. Jadi di sini saya melihat saudara, Yeremia, saya sedang membaca pasal demi pasal di dalam kitab Yeremia. Ada lebih banyak dari yang tertulis di dalam kitab Yesaya. Di dalam kitab Yeremia selalu dikatakan berfirmanlah Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Demikianlah firman Tuhan. Inilah firman yang disampaikan Allah umat Israel. Allah Tuhan semesta alam. Ada begitu banyak saudara. Saya belum menghitungnya. Lalu saya merenungkan, kenapa selalu bahkan di dalam setiap pasal bisa ada 6, 7, 8 kali ditulis berfirmanlah Allah, datanglah firman Tuhan dan sebagainya. Lalu ketika saya merenungkan, oh ternyata Tuhan itu adalah Bapa yang selalu akan berfirman kepada anak-anaknya. Supaya ketika anak-anaknya menerima firman, lalu hidup dari firman, maka firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan. Firman Tuhan itu akan menjadi kehidupan. Nah oleh sebab itu, mari kita akan lakukan gaya hidup kedua seorang saksi Tuhan ini. Katakan sekali lagi bersama dengan saya, biasa hidup dari firman. Jadi mari kita akan biasa hidup dari firman, saudara. Pegang firman Tuhan sebagai janji-janji Tuhan. Karena firman adalah kekuatan. Itu yang menjadikan Stefanus ketika dirajam dengan batu. Dia tidak menyangkal Tuhan. Dia juga tidak kecewa dengan imannya. Dia juga tidak menjadi marah kepada orang-orang yang melemparinya dengan batu. Seorang yang hidup di dalam firman. Dia akan hidup dalam pengharapan. Dia akan hidup dalam kekuatan. Sehingga Stefanus mengatakan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Lalu Stefanus katakan, terimalah rohku sampai akhir hayatnya. Seorang yang hidup dari firman, maka firman akan menjadi kekuatan baginya. Firman akan menjadi kehidupan baginya. Walaupun kehidupannya penuh dengan kesengsaraan, tetapi kehidupan manusia rohnya selalu bersama dengan Allah dan menikmati pertolongan Allah. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, pada hari ini, mari kita akan belajar seperti yang saya bacakan juga barusan dari kitab Yeremia pasal 7. Mari kita akan selalu datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan berfirmanlah kepada saya. Saya merasa saudara-saudara dari sisi ketika saya belajar dari seorang rasul yang tiap-tiap hari harus datang ke bait Allah dan mengajarkan firman Allah. Kalau mereka tidak pernah menangkap kebenaran firman dari Allah, mereka juga akan menjadi cepat bosan. Atau kalau zaman sekarang, mereka akan mengatakan, sorry ya saya nggak datang dulu karena saya kehabisan bahan. Kita lihat. Bukan saja tiap-tiap hari ada di dalam bait Allah para rasul mengajar. Tapi di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, setelah Petrus menyembuhkan seorang lumpuh di pintu gerbang indah bait Allah, lalu Petrus berkhotbah di serambi Salomo, di luar bait Allah, dia berbicara kepada orang banyak. Artinya apa? Artinya Petrus selalu punya firman yang bisa mengalir dari dalam hatinya, dari dalam rohnya. Biarlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini dan minggu-minggu berikutnya membawa kepada kita semua saudara-saudara untuk bersama-sama kita akan biasa hidup dari firman. Jadikan firman itu firman kekuatan, jadikan firman sebagai firman kehidupan. Amin. Kalau firman kekuatan kita, itulah yang akan selalu menguatkan kita. Di saat tidak ada orang lain yang bisa menguatkan kita, di saat tidak ada orang datang untuk menguatkan kita, kalau kita punya firman yang tertanam di dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu akan berbuah, menghasilkan kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu saya sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan agar firman yang disampaikan menjadi firman yang bisa diterima oleh siapapun yang mendengarnya. Lalu mereka menangkapnya, inilah kehendak Tuhan, saya akan mempercayainya. Maka tidak ada musuh yang bisa mengambil benih yang hidup itu. Kalau benih itu kita terima, hidup di dalam kehidupan kita, maka benih itu akan tumbuh. Menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Artinya akan terjadi pertumbuhan-pertumbuhan yang bersifat progresif dalam kehidupan kita.
firman itu akan menghasilkan sebuah pengenalan tentang siapa Tuhan. Firman itu akan membawa hidup kita, mengenali siapa kita sebenarnya di dalam kehidupan ini. Kita adalah manusia yang terbatas. Kita manusia yang ada di dalam kelemahan. Tetapi ketika firman mengatakan bahwa waktu kita percaya kepada Tuhan dan kita hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, dan di dalam penyembahan, di dalam penyerahan, di dalam sebuah pengabdian dan ketaatan kepada Tuhan, maka Tuhan yang selalu ada dalam setiap langkah hidup kita, Tuhan pasti akan menyatakan pertolongannya buat kita. Itu yang dipercayai oleh Bartimius. Itu juga yang dikejar oleh Sakeus. Kenapa? Karena perjumpaan dengan Tuhan selalu akan mengerjakan sesuatu. Jadi terimalah kebenaran yang kedua. Mari kita akan biasa hidup dari firman. Mau tidak mau, kita harus disiplin membaca Alkitab ini. Belajar merenungkannya, belajar mempelajarinya, belajar memahaminya. Bukankah Roh Kudus sebagai seorang penolong yang diam di dalam kita, menyertai kita, perhatikan ini, menyertai dan diam untuk selama-lamanya. Artinya Roh Kudus adalah pribadi penolong yang selalu siap menolong kita untuk masuk ke dalam kebenaran, memahami kebenaran, mengenal kebenaran, dan berpegang kepada kebenaran. Dua gaya hidup ini, saudara-saudara, membawa jemaat mula-mula kepada karya Tuhan. Saya melihat ada 3 karya Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah jemaat waktu itu. Yang pertama, di dalam ayat 43, dikatakan, maka ketakutlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 2 gaya hidup seorang saksi Tuhan. Yang pertama tadi biasa hidup, berfokus kepada Tuhan. Lalu yang kedua, biasa hidup dari firman, maka Tuhan berkenan menyatakan banyak mujizat dan tanda. Saya percaya ketika nanti tiba saatnya kita beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan, saya akan mendengar kesaksian-kesaksian bahwa ternyata banyak mujizat dan tanda-tanda yang Tuhan nyatakan memelihara kita di dalam masa-masa kita ada di rumah saja. Yang kedua, karya Tuhan dinyatakan kepada saksi Tuhan yang memiliki 2 gaya hidup tadi adalah jemaat terikat di dalam sebuah hubungan yang saling mempedulikan. Yaitu di dalam ayat 44 dan 46 saya baca ulang. Dan mereka semua yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan berfokus kepada Tuhan, dengan hidup dari firman, itu akan mulai mengubahkan kita menjadi orang-orang yang mau belajar juga peduli kepada sesama kita. Lalu ayat 47 yang terakhir dikatakan sambil memuji Allah dan mereka semua disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 2 gaya hidup seorang saksi Tuhan mengerjakan karya Tuhan. Yang ketiga adalah bahwa kehidupan orang percaya menjadi berkat buat orang lain karena masalah karakter. Jadi mari tunjukkan karakter seorang saksi Tuhan yang sudah saya sampaikan dalam 2 kali pemberitaan firman Tuhan tentang hidup dalam keyakinan yang kuat. Tunjukkan kepada mereka sehingga kita bisa menjadi berkat dan pada akhirnya Tuhan akan menambahkan jumlah orang-orang yang diselamatkan karena mereka percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya kebenaran yang saya sampaikan pada pagi hari ini membawa saudara-saudara dan saya untuk memiliki gaya hidup seorang saksi Tuhan. Yang pertama tadi, biasa hidup berfokus pada Tuhan. Yang kedua, biasa hidup dari firman. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan tertanam di dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan telah nyatakan di dalam pemberitaan pada pagi hari ini. Tuhan, kamilah saksi-saksimu. Sebab Engkau yang mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu
dan kamu akan menjadi saksiku, baik di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan kami yang Engkau nyatakan bahwa kami adalah saksi-saksi-Mu. Kami akan tunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang hidup dalam keyakinan yang kuat tentang siapa Tuhan yang kami percayai, tentang siapa Tuhan yang kami layani. Kami juga akan hidup dalam keyakinan yang kuat bahwa Injil adalah kekuatan Allah, bahwa firman adalah kekuatan Allah, bahwa firman adalah kehidupan dari Allah. Kami juga akan terus bertumbuh dalam keyakinan bahwa kami akan hidup dalam tujuan-Mu. Bahkan kami akan terus berkomitmen hidup dan berjalan dalam kebenaran-Mu. Oleh sebab itu Roh Kudus meteraikan kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang kami dengar akan kami lakukan supaya kami pun biasa hidup selalu berfokus kepada Tuhan tiap-tiap hari. Dan kami akan tetap hidup dari firman tiap-tiap hari. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkatilah seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Nyatakan jamahan-Mu, nyatakan karya-karya-Mu. Biarlah hari-hari mereka akan mengalami begitu banyak mujizat dan tanda-tanda heran yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Jadi saudara-saudara siapkan hosti dan anggurnya. Kalau sudah siap, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Baik, mari kita akan pegang hosti dengan tangan kanan kita berserta dengan anggur. Kita naikkan satu pujian, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Amin. Yes. Pujianku tak dapat ku balas kasih-Mu, Dia angkatku. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Amin. Yes. Haleluya. Yes. Amin. Yes. Katakan bagi Dia. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lama. Katakan bagi Dia. Bagi Dia
serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Baik, mari kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, Bapa yang baik. Bapa yang telah mempersembahkan anakmu yang tunggal untuk mati di kayu salib, menyelamatkan kami dari dosa, menghapuskan dosa kami, menguduskannya, dan menjadikan kami milik kepunyaanmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu pada hari ini, yang boleh kami makan dan minum melalui hosti dan anggur ini Tuhan. Setiap kali kami makan dan setiap kali kami minum dari perjamuan-Mu, kami akan selalu mengingat bahwa Engkau sudah mati untuk kami. Engkau telah menebus kami, Engkau menjadikan kami milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap kami dimanapun kami berada ketika kami makan dan minum dari perjamuan kudus-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari saudara, kita akan makan hosti ini bersama-sama. Kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk darah-Mu Tuhan, menguduskan kami, melingkupi kami. Dan saat ini mari saudaraku, kita akan minum bersama-sama anggur ini. Kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Baik, mari kita akan berdoa kembali. Bapa, terima kasih. Anugerah-Mu telah membawa kami selalu akan mengingat bahwa Tuhan sudah mati untuk kami. Kematian-Mu menyelamatkan kami. Kematian-Mu menebus kami. Kematian-Mu menjadikan hari-hari kehidupan kami penuh dengan pengharapan, sukacita dan damai sejahtera. Berkatilah seluruh umat-Mu Tuhan, yang sudah makan dan minum dari perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah anugerah dari Bapa sangat nyata dalam kehidupan mereka. Jamahan dari Allah yang maha tinggi nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang tidak berdaya terima jamahan, bahkan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu hari ini, sehingga kehidupan kami menjadi sebuah kehidupan yang selalu ada di dalam genggaman tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom saudara, semua kita diberkati, amin. Ya, kita tetap semangat walaupun bulan ini, awal Juni, minggu pertama di bulan Juni, kita masih ibadah secara online. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberikan kekuatan buat kita semua. Tetap berdiri teguh saudara, jangan goyah sedetik pun. Ya, sebagai anak-anak Tuhan yang patriotik, saya bilang begitu ya saudara, yang berani mengambil resiko, kita harus tetap tegar, tetap teguh. Ya. Terima kasih juga Bapak Gembala yang sudah memimpin kita dalam perjamuan kudus. Biarlah melalui peringatan mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus senantiasa memberikan juga buat kita masing-masing, ya, mengingatkan kita bahwa pengorbanan Tuhan harus kita implementasikan juga dengan pengorbanan. Ya. Jangan kita mau cari aman, kita harus mengambil resiko, ya, walaupun itu ada, yang penting untuk pekerjaan Tuhan, yang penting untuk kebaikan orang lain, yang penting untuk saling menguatkan dan berbagi buat orang lain. Baik saudara, sesuai dengan masa PSBB yang saya kira minggu-minggu ini adalah minggu-minggu terakhir, dan kita harapkan kita akan siap-siap dengan iman. Tanggal 14 mendatang kita akan ibadah secara korporat, ya. Mari kita akan persiapkan segala sesuatunya,
kita akan atur mungkin karena ini masih baru ya, baru mulai. Jadi kita akan atur mungkin kursi sedikit renggang, saudara sepertinya sedikit rileks. Tetap saudara harus memakai masker ke gereja. Saudara yang rasa kurang nyaman tubuhnya, entah batuk, entah pilek, entah agak panas, ya kalau perlu kita ada sensor di depan saudara, tembak-tembakan dikit ya, cek dulu ya. Kalau saudara aman 36 atau 36 something, 36 setengah, saudara boleh masuk. Mohon maaf kalau saudara 37, 37 setengah, ya kita harapkan saudara bisa beristirahat di rumah supaya jangan ada pertentangan di antara kita. Karena kita tidak mau menyalahi juga protokol keselamatan dan kesehatan. Sekali lagi sediakan masker saudara, tidak berjabat tangan, tidak cipika-cipiki, ya. Tetap saudara berikan salam yang baik, tapi tentunya dengan ekspresi yang bersahabat. Jangan saudara udah nggak mau salaman, mukanya cembetut. Ya, banyak orang nanti sakit hati saudara. Ya. Baik, pelayanan Tuhan kembali kepada jadwal pelayanan. Saudara koordinasi dengan ketua komisi saudara masing-masing. Persiapkan segala sesuatunya sebaik-baiknya. Ya, walaupun kita baru memulainya, tetapi tentu saja spiritnya tetap ada sehingga kita akan melakukan segala sesuatunya tetap dalam koridor semangatnya tidak kendor, saudara. Ya, amin. Baik, saya akan panggilkan sebentar yang berulang tahun di bulan Mei. Ya, ini saya panggilnya secara virtual, saudara. Ya, orangnya nggak maju ke depan, maju ke depan kamera saudara masing-masing. Ya. Yang ulang tahun di bulan Mei adalah Jacqueline, kemudian Bapak Chow Fuk Ming, kemudian Bapak Sudarto. Bapak Sudarto ini Bapak Akyong ya, Akyong bukan Akyong Usman Taslim, ini Akyong Ayan ya, kita sebutnya Akyong Ayan aja deh. Kemudian Ibu Ami, Ibu Ratna Juwita. Nah kalau Ibu Ami, Ibu Ratna Juwita, Ibu Sudarto, Bapak Sudarto, dan yang tadi saya sebut termasuk Ibu Akin, ini saya betul-betul nggak ketemu 3 bulan saudara ya, karena mereka tentu saja beraktivitas di rumah masing-masing. Dan yang terakhir Bapak Gembala kita, Bapak Hosea, yang berulang tahun di bulan Mei. Biarlah Tuhan akan memberkati 29 Mei, beliau akan berulang tahun. Tetap semangat Pak, dalam keadaan apapun. Saya pun mengalami bulan lalu ulang tahun yang saya rasa cukup bersejarah buat saya karena saya sedang menandai 5 tahun usia saya pertambahan, tapi apa yang saya sudah setting Tuhan punya rencana yang lain, ya tidak terjadi, tidak bisa dilaksanakan, tapi saya tetap semangat, saya tidak sedikit pun kehilangan motivasi saudara. Ya, demikian juga Bapak Gembala, selamat ulang tahun Pak, panjang umur Pak. Ya. Tuhan berkati senantiasa pelayanannya. Dan semua saudara yang berulang tahun di bulan Mei saya ucapkan panjang umur, sehat badannya, kuat imannya, banyak berkatnya, melimpah buat kita dan saudara semua. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Hal-hal lainnya mungkin nanti kita akan sampaikan di grup jemaat apabila itu ada yang perlu, dan warta jemaat nanti saudara bisa terima secara di grup kita akan share ya. Saudara bisa ambil bagian dalam segala hal, termasuk tetap antusias untuk mengembalikan perpuluhan saudara, persembahan saudara melalui rekening gereja yang saudara bisa baca di warta jemaat ya. Tetap semangat untuk memberi saudara. Karena saudara mau jadi orang spesial atau mau jadi orang biasa, nah saya kira kita semua mau jadi orang-orang yang spesial. Kalau cuman biasa telurnya 2 saudara, ya. Yang spesial telurnya berapa? 5 ya. Kalau mau dapat yang spesial, usahanya juga harus spesial, ya. Begitu saudara ya. Maka saudara akan mendapatkan yang spesial. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Sebagaimana pesan saya biasa, setiap bulannya saya selalu sampaikan keep on growing saudara. Tetap bisa bertumbuh ya. Kita selalu bisa punya peluang, punya ruang yang luas dan besar untuk bertumbuh dalam segala hal saudara.
dan jangan pernah menyerah. Never give up. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Kita sudah ikuti seluruh rangkaian ibadah melalui pujian, penyembahan, kebenaran firman Tuhan, perjamuan kudus. Dan baiklah, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Jangan lupa, saudara-saudara, tetap semangat, tetap cinta Tuhan dan cinta firman-Nya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk pekerjaan Roh-Mu saat kami beribadah di keluarga kami masing-masing. Kami terima jamahan Tuhan, kami terima pemulihan, kami terima kesembuhan. Bapak, terima kasih untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan terus pakai mereka, urapi mereka, jadikan mereka alat di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk satu ibadah yang di dalam anugerah-Mu telah membawa kami dekat kepada Engkau. Kami bersekutu dengan-Mu, kami boleh menikmati kasih setia-Mu yang selalu baru buat kami. Terima kasih Bapa, kami boleh menyelesaikan ibadah online pada hari ini. Dan kami akan terus menaruh harap kepada Tuhan untuk pemulihan bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan mengakhiri semuanya. Dan Tuhan yang akan membawa kembali seluruh umat-Mu beribadah bersama-sama secara korporat di dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami taruhkan dalam tangan-Mu. Dan biarlah saudara-saudara, ketika kita akan mengakhiri ibadah online ini, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan kami. Allah Bapa yang mengasihi, Bapa yang selalu menaungi kehidupan kita di dalam perlindungan kuat kuasa-Nya, adalah Bapa yang menganugerahkan sukacita dan damai sejahtera. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan yang hidup, Dialah Tuhan yang setia, Dia kekuatan dan Dia perisai. Dan Roh Kudus sebagai penolong yang agung terus mengurapi dan selalu menuntun kita di jalan yang berlimpah dengan kemenangan. Seluruh berkat ilahi yang tercurah menyertai sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.